setelah memurnikan batu teleportasi. Guru Meng memberikan kepada Cheng Yu. Jurang berwarna-warni perlahan muncul selama teleportasi. Koordinat dunia manusia telah ditetapkan di dalamnya. Anda dapat menggunakannya untuk menghindari bahaya kapan saja, tetapi waktu pendinginannya sedikit. Batu teleportasi ini hanya dapat digunakan oleh Anda. Cheng Yu segera membungkuk dan berterima kasih kepada Tuan Meng. Bai Shen di sampingnya mengingatkannya agar ia menyimpan batu teleportasi itu dengan baik, karena akan sangat berguna saat ia mencapai tingkat ketiga. Mengenai tongkat mata dewa, aku akan mencari seseorang untuk memperbaikinya. Senjata legendaris ini tidak boleh disia-siakan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu aku katakan. Kemudian Cheng Yu mengeluarkan jantung Raja Hantu. Melihat ini, wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah. Seperti yang kuduga, orang ini pasti telah membunuh Raja Hantu di medan perang. Bai Shen meneguk tehnya. Jadi kamu seharusnya mendapatkan kristal nirvana. Tinggalkan 2 di antaranya. Dan aku akan bantu kamu dengan perubahan pekerjaan kedua saat waktunya tiba. Memikirkan transformasi kedua Cheng Yu, Bai Shen merasa sedikit sakit. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi saya jamin ada 80% kemungkinan Anda akan mencapai kemajuan karier saat mencapai transformasi kedua. Ada 3 kali dia bisa bangkit. Bakat kedua adalah ketika ia memikirkan kerja keras yang telah dilakukan Bai Shen untuknya, dan ia segera membungkuk lagi untuk berterima kasih kepada Tuan Bai Shen. Melihat hal itu, Tuan Meng mendorong cangkir teh di hadapan Cheng Yu, dan anak lelaki itu memanggilnya Tuan Bai Shen. Melihat ini, Cheng Yu terkejut sejenak, lalu melangkah maju perlahan. Murid Cheng Yu memberi salam kepada guru, katanya, dan segera meletakkan cangkir teh dengan hormat di tangannya. Memikirkan bagaimana ia kehilangan orang tuanya ketika ia masih muda, dan bahwa selain neneknya dan adiknya, ia hanya punya Bai Shen. Ia diam-diam memberikannya kepadaku, dan sekarang aku punya 1 saudara lagi di dunia ini. Melihat penampilan Cheng Yu, Bai Shen memujinya dan berkata, "Lumayan, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Kembalilah dan beristirahatlah yang cukup untuk kompetisi profesional nasional ini. Cobalah untuk memenangkan kejuaraan untukku." Setelah Cheng Yu pergi, Guru Meng berkata, "Sekarang kamu akan senang, kan?" Mendengar ini, Bai Shen memuntahkan tehnya. Bagaimana bisa bahagia? Semua tabunganku selama bertahun-tahun dihambur-hamburkan olehnya. Ada satu hal lagi tentang pria bermuka 2 ini. Anak itu tidak memberitahumu bahwa untuk bertarung di medan perang, Raja Hantu membunuh presiden muda dari persekutuan dinasti. Jadi apa? Persekutuan dinasti itu sampah. Aku akan menampar mereka semua sampai mati dengan 1 tamparan. Kemudian, Bai Shen menunjukkan ekspresi jenaka. Tampaknya anak ini memiliki ambisi. Mari kita berpura-pura tidak tahu saja. Pada saat ini, Tuan Meng melanjutkan perkataannya. Pak Tuaning tahu kalau Yi juga pergi ke medan perang nomor 3, dan ia mungkin akan segera datang menemuimu. Dalam sekejap mata, hari berikutnya telah tiba. Nanhong adalah kompetisi profesional, dan tempat pertandingan sudah ramai. Dikatakan sedikitnya ada 10.000 tim yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jiang melirik Cheng Yu. Dia bergumam bahwa 90% tim akan tereliminasi dalam audisi. Bahkan jika Cheng Yu tidak ada di sana, tidak akan ada masalah dengan audisi. Segera giliran tim Cheng Yu. Mereka pergi untuk lulus audisi tim terlebih dahulu. Begitu mereka masuk, mereka menemukan cahaya kuning yang menyilaukan. Mereka tidak menyangka bahwa menara para dewa akan digunakan untuk penilaian kali ini. Mereka dapat melewati level tersebut dengan mengalahkan semua monster di sepanjang jalan. Di bawah komando Jiang, beberapa orang dengan cepat menjadi bugar. Mari kita coba dulu. Jika tidak berhasil, kami akan meminta untuk mempelajari sesuatu. Monster dalam putaran penilaian pertama adalah anjing Pseudo Abyss, yang atribut levelnya jauh lebih rendah. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengatasinya. Aku melihatnya berusaha melarikan diri dengan terbang ke depan, diikuti serangan perisai, tapi anjing iblis Abyss di bagian ekor menyerbu dengan suara mendesing. Ning Yi, yang merupakan seorang pembunuh, telah berputar di belakang anjing iblis itu dan menusukkan 2 pisau terbang ke sisi kiri dan kanan anjing iblis itu. Setelah bersama dengan Cheng Yu begitu lama, jelas bahwa Ning Yi telah menjadi jauh lebih kuat.
Tampaknya mereka masih dapat mengatasinya dengan mudah, jadi mari kita terus maju. Namun berdasarkan pengalaman Cheng Yu, ini baru permulaan. Ujian akhir pasti tidak akan semudah itu, dan beberapa tim akan segera tersingkir. Melihat Ning Yi membunuh anjing iblis jurang lainnya dalam sekejap mata, lalu melemparkan belati ke anjing iblis lainnya, yang langsung meledak di dalam tubuh anjing iblis itu. Bahkan seorang prajurit berbaju besi berat seperti Jiang Tao masih dapat bergerak bebas di medan perang dan menghancurkan seluruh medan di bawah kendali status dan keterampilan profesi pembantunya. Di tempat lain, Bai Shen menatap papan skor dengan cemas, bertanya-tanya apa yang dilakukan anak ini. Yang lain mencetak 40 poin, tetapi mereka hanya punya 23 poin. Guru Meng, kamu harus mengendalikan menara agar aku bisa melihatnya. Guru Meng berkata dengan tenang, ini bukan hanya audisi pendahuluan. Apakah kamu tidak percaya pada orang itu? Mendengar ini, Bai Shen tampak malu. Bukannya kalau dia tidak mendapatkan mahkota kali ini, menurutmu bagaimana aku akan menghadapinya? Di ruang pemeriksaan, Sister Taozi dan yang lainnya bekerja keras, menggertakkan gigi, dan segera mereka menemukan jurang semu tingkat 29. Setan anjing adalah bosnya, dan semua orang bersorak, tetapi asistennya mengatakan bahwa kekuatan mentalnya telah habis, jadi dia tidak dapat menambahkan status ke rekan satu timnya. Dia juga tidak dapat membatasi tindakan dan keterampilan setan anjing. Cheng Yu menyadari bahwa mereka sudah mencapai batasnya. Pada saat yang sama, iblis anjing mulai memanggil anak-anaknya. Melihat ini, Sister Taozi terkejut. Setelah serangkaian perkelahian, semua orang tidak dalam kondisi yang baik. Sulit bagi mereka untuk menghadapi iblis anjing, apalagi anak-anak anjing ini. Semuanya istirahat saja, sisanya biar aku saja yang urus. Mendengar ini, mereka menyatakan setuju. Saat itu, beberapa dari kami sudah kehabisan napas dan terengah-engah. Kami terlalu lelah untuk bergerak, jadi kami harus merepotkan saudara muda C. Cheng Yu tersenyum tipis dan berkata, inilah yang harus aku lakukan. Setelah mengatakan itu, ia melambaikan tangannya dan semua kerangka keluar. Sister Taozi tercengang. Kekuatan penindas prajurit kerangka ini bahkan lebih kuat dari anjing iblis itu. Ia tidak berani membayangkan betapa kuatnya Cheng Yu sekarang. Setelah beberapa lolongan, anjing iblis itu bergegas, tetapi prajurit kerangka itu hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan kepala dan tubuh anjing iblis itu terpisah. Sister Taozi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hanya butuh satu pisau, kecepatan membunuh monster terlalu cepat. Beberapa anak anjing itu terbunuh, dan iblis anjing neraka menjadi geram di tempat dan menyerbu ke arah Cheng Yu dengan ledakan energi. Menghadapi iblis anjing yang agresif, Cheng Yu sama sekali tidak tergerak. Dalam sekejap, iblis anjing neraka terpotong menjadi dua bagian hanya dengan satu pedang. Melihat hal itu, beberapa orang berseru, tidak mungkin. Bahkan sang bos pun terbunuh hanya dengan satu pedang. Ketika mayat iblis anjing neraka yang bagaikan gunung jatuh, itu juga menandakan berakhirnya penilaian. Dalam sekejap mata, poin Cheng Yu dan timnya mencapai tempat pertama. Sister Taozi menatap papan peringkat dengan tak percaya. Mungkin tidak butuh waktu 5 detik untuk mengalahkan bos. Dia hanya berbaring di sana dan mendapat tempat pertama. Cheng Yu akan berpartisipasi dalam audisi tunggal di sore hari. Dia harus bekerja keras. Saat susunan teleportasi menyala, tim Tang Jianfei secara keliru mengira bahwa mereka memiliki koordinasi yang sempurna. Juara pertama sudah mudah diraih, tetapi ketika mereka melihat daftar peringkat di layar lebar, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka sudah ada tim yang menyelesaikan perjalanan lebih cepat dari mereka. Dengan sedikit emosi, dia akan mengingat nama tim itu. Di kompetisi individu berikutnya, dia tidak akan menyerahkan juara pertama. Mari kita tunggu dan lihat. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk audisi perorangan. Dengan kedua tangan di saku, Cheng Yu tidak tahu siapa lawannya. Dilihat dari situasi audisi tim, satu kerangka cukup untuk audisi tunggal, yang merupakan tindakan lengkap memperlakukan kontestan lain sebagai non-manusia. Hal pertama yang ditemui dalam audisi pemain tunggal adalah iblis serigala jurang semu yang lemah. Jika itu adalah iblis serigala sungguhan, itu akan menarik. Kalau begitu, mari kita lawan dengan cepat.
Setelah serangkaian tebasan dan tebasan acak oleh prajurit kerangka, iblis serigala itu terbelah dua dalam sekejap mata. Tidak diragukan lagi bahwa nomor satu kali ini adalah yang tercepat. Tang Jianfei begitu gembira, ia pikir dirinya pasti akan mendapat peringkat pertama. Namun saat melihat daftar peringkat di layar, ia tercengang, bahkan sampai mau muntah darah. 1 menit 3 detik, bagaimana ia melakukannya? Baru pada saat itulah, Tang Jianfei ingat bahwa nama ini tampaknya menjadi top skor nasional tahun ini. Tidak ada berita tentang kakak cemohan dalam kompetisi ini. Apakah dia tidak berpartisipasi? Namun sedetik kemudian, seorang wanita jangkung dengan pakaian berkibar muncul sebagai respons. Suara yang sudah dikenalnya itu kembali lagi. Itu suara kakaknya. Aku mendongak dan ternyata itu memang dia. Cemohan berkata, lama tak berjumpa.